Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, masyaallah muslimin, Bapak sekalian, sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kelimpahan rahmat dan karunia yang masih Allah anugerahkan kepada kita. Hingga pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghirup nafas kehidupan, dan Allah menggerakkan jiwa dan raga kita untuk menyahut seruannya, merupakan menghidupkan syiar-syiar Islam dan memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan itusnya beliau menjadi rahmat bagi seluruh sekalian alam. Bapak sekalian rahmati Allah, sebelum kita memulai, perkenankan saya mengambil sedikit waktu untuk memperkenalkan diri kepada Bapak sekalian. Sebagaimana mungkin yang telah termaktub di spanduk, nama saya Zulherwin bin Zakiruddin. Saya lahir besar di Medan, tetapi kedua orang tua saya asli kota Pariaman, ibu suku Tanjung, ayah suku Mandailing. Jadi saya tamat SD mondok di Sipiro, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, dan melanjutkan ke Solo 7 tahun, Solo Jawa Tengah, ya, kampungnya Pak Jokowi. Kemudian 1995 saya berdakwah di Cilacap. Setelah Cilacap kembali ke Medan, dari Medan ke Mandailing Natal, Tapanuli, dari Mandailing Natal ke Aceh Kuala Simpang yang kemarin terkena musibah bencana. Kemudian 2001 sampai 2007 ke Malaysia, dan dari 2007 di Malaysia kembali ke Medan. Dari Medan 2009 hijrah ke kota Pariaman, tempat kelahiran kedua orang tua saya. Alhamdulillah, Allah menganugerahkan kepada saya baru 6 anak dari istri pertama. Ya, istri kedua anaknya 2. Ya, karena saya bukan kalau orang Minang, bukan batambuah, bukan nambah, tapi mengganti. Sebab istri pertama meninggal setahun yang lalu. Oh, gitu. Ibu-ibu udah cemas dia. Jadi karena meninggal, Bu, bukan nambuh gitu, bukan nando gitu. Kayak orang nando gitu. Ya. Jadi bulan Mei yang lalu saya menikah lagi dengan seorang wanita yang janda juga, yang suaminya meninggal 2 bulan setelah istri saya meninggal. Ya. Dan kami ternyata setelah berkumpul di satu grup alumni, ternyata kami sama-sama alumni yang mondok di Solo, Jawa Tengah. Kemudian Pak Ibu sekalian, itu mungkin sekilas perkenalan. Dan saya akan menceritakan kenapa saya pindah dari kota Medan kelahiran saya ke kota Pariaman, tempat leluhur saya. Di tahun 2009, di waktu khutbah Idul Fitri, saya diundang oleh pengurus masjid di kampung halaman orang tua saya untuk khutbah hari raya Idul Fitri di kota Pariaman. Tadi ada bapak sini katanya dari Pariaman, kota Desa Pauh, itu bertetangga dengan desa ibu saya, ya, Ampalu Pauh, ya, berdekatan sekali, ya. Nah, di waktu saya diundang khutbah Idul Fitri di tahun 2009, maka saya mengingatkan kepada para jamaah ketika itu tentang surat Al-A'raf ayat 2009, ayat 69, ya. Surat yang ke-7, surat Al-A'raf ayat 69. Saya mengambil ayat ini, ya, mengambil itibar daripada peristiwa 2004. Apa itu Bapak Ibu sekalian peristiwa 2004? Tsunami di Aceh. Seumur-umur saya, baru itu saya melihat dahsyatnya satu bencana
yang terjadi seumur-umur saya, ya. Ya mungkin dulu katanya ada Krakatau di tahun 1800-an ya. Jangan saya, bapak aja mungkin belum lahir. Ya. Tapi yang betul-betul yang saya lihat, walaupun dari media, ketika itu saya baru berangkat betul ke Malaysia, ya. Berapa hari saya tiba di Malaysia, kemudian terjadilah musibah bencana itu sampai kenanya imbasnya ke 8 negara. Bayangkan, gempa buminya di Aceh, kemudian disusul dengan tsunami, itu sampai kepada 8 negara. Betapa dahsyatnya Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, ketika itu saya melihat, Allah, ini kenapa begini? Rupanya setelah dirunut-runut, ya, ternyata termaktub dalam firman Allah surat Al-A'raf ayat 96, apa yang menyebabkan musibah bencana terjadi. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Allah berfirman yang artinya kalau sekiranya penduduk negeri-negeri, jadi bukan satu negeri saja Pak, negeri mana saja ada emas dan Indonesia, hampir semua kekayaan alam ada di Indonesia. Tambang emas, tambang minyak, tambang batu bara, tambang nikel, masya Allah, bisa lihat. Hutan, masya Allah, ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau penduduk negerinya beriman dan bertakwa, maka Allah bukakan pintu berkah yang bertambah-tambah nikmat dan apa setelah berikutnya? Walakin kadzabu, tetapi penduduk negeri-negeri itu mendustakan ayat-ayatku, mendustakan para nabiku. Ya, ayat-ayatku ada perintah, malah mereka abaikan, larangan malah mereka kerjakan, sholat tidak dikerjakan, judi malah diperlakukan. Ya, Bapak Ibu sekalian. Ya. Fa'akhudna, sholat tidak dikerjakan, judi malah diperlakukan. Ya, Bapak Ibu sekalian. Ya. Fa'akhudna bima kanu yaksibun, maka kuhancurkan, kusiksa mereka dikarenakan ulah perbuatan mereka sendiri. Jadi musibah bencana Pak bukan karena ramalan cuaca, bukan karena musim hujan, bukan karena angin monsun, itu sekedar wasilah. Yang penyebab itu semua, bayangkan kalau dipikir-pikir, sejak zaman kakek-kakek kita dulu hujan nggak sebegitu juga, hujannya nggak gitu-gitu amat, ya nggak begini-begini amat hujan sekarang ini, terus kalian, ya. Nah, jadi sebab musibah bencana bukan karena angin monsun, bukan karena hujan, bukan banyaknya curah hujan, bukan. Tak lain dan tak bukan karena dosa dan maksiat penduduk negeri. Siapa penduduk negeri? Ya kita. Ya, ya orang Sumatera, ya orang Jawa, ya pejabat, ya rakyat, ya ulama bahkan. Bapak Ibu sekalian. Coba, emang banjir hanya terjadi di Sumatera Barat? Kan pindah kan kemana lagi? Ke Jawa, ke Kudus, ya, ke Kalimantan, ke Sulawesi, ke Papua. Ya kalau Jakarta jangan tanya lah. Kalau Jakarta udah langganan mah dari dulu Bapak Ibu sekalian. Sejak saya mondok di Solo, sejak tahun 89, ya, saya kalau liburan sering ke Jakarta, tempat etek saya, Bule, ya, di Cipinang Besar Selatan, di Sunter, ya. Saya sering liburan ke Jakarta waktu masih naik PPD dulu, bis tingkat, ya, gila di IPA dari Cililitan ke Tanjung Priok, Bapak Ibu sekalian. Nah, di bab materi Allah, selama ini di negeri kita sampai ada dibentuk namanya instansi BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Jadi kita kerjanya cuma menanggulangi aja. Hancur, tanggulangi, musibah, tanggulangi. Akan berulang-ulang terus. Habis musibah, terkejut. Habis musibah, menangis. Habis musibah, usadat. Habis musibah, istighosah. Ya. Habis musibah, kumpulkan infak, kumpulkan dana. Setelah itu, maksiat lagi.
Bapak sekalian. Ya, kalau orang kesehatan menyatakan ya mencegah lebih baik daripada mengobati. Kalau bisa ya dicegah penyakit. Jangan ditunggu datang penyakit, akhirnya baru diobati. Sakit enaknya kena gula, potong jari kurang, potong mata kaki kurang, potong lutut kurang, suatu potong nyawa lagi sudah lagi Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau bisa jangan sampai dipotong, kan begitu. Kalau bisa jangan sampai kena gula, kalau bisa jangan sampai cuci darah. Bayangkan, kalau baju nggak apa-apa dicuci, ini darah mau dicuci, ya habislah Bapak Ibu sekalian. Ya? Nah kita maunya begitu. Ya, kita pengennya hanya menanggulangi bencana, tidak mencegah bencana. Enggak, akhirnya apa? Kita akan habis, pikiran kita terkuras ke situ terus. Ya, uang akan habis ke situ terus, Bapak Ibu sekalian. Segala pemikiran kita, kemarin Bapak Ibu sekalian, sebelum terjadi musibah di 27 November di Sumatera Barat, di Kota Padang itu tempat saya tinggal sekarang ini, itu dibuat simulasi penanggulangan tsunami. Simulasi. Jadi karena Padang dan Pariaman itu tepi laut, ya kan? Dibuat pelatihan bagaimana kalau sekiranya tsunami terjadi, apa yang harus dilakukan, kemana mengungsi, ya? Bagaimana supaya tidak rebut-rebutan, tidak segala macam, tidak susuk dan segala macamnya, hingga dibuatlah pelatihan. Satu kota Padang itu dibuat pelatihan, dikeluarkan serene anti tsunami. Macam-macam serenenya, ya. Anak sekolah dibawa lari sana, dipindah sana, naik ke sana, naik sini, ya, naik ke ketinggian untuk mencegah bencana tsunami. Berapa hari setelah itu bukan banjir tsunami datang, banjir dari gunung. Apa mau dikapain lagi? Ya, kita hanya menanggulangi dari laut, nggak terpikirkan air dari gunung. Ya. Kisah Nabi Nuh tidakkah cukup menjadi pelajaran bagi kita? Ketika kaum Nabi Nuh ingkar terhadap dakwah Nabi Nuh, mendustakan dakwah Nabi Nuh, bayangkan, Nabi Nuh berdakwah di negerinya 950 tahun, Pak. 950 tahun. Pengikutnya berapa orang selama 950 tahun? Hanya 80 orang. Jadi kalau ustaz-ustaz sekarang hebat, ustaz-ustaz sekarang, apalagi ustaz-ustaz yang kondang, kan? Datang umat penuh sampai keluar-luar. Nabi aja sampai tidak ada pengikutnya dulu Pak Ibu sekalian. Padahal Nabi itu diberikan mukjizat, sampai nggak ada yang mengikut. Jadi mohon maaf ini. Jadi bukan hebatnya seorang ustadz dengan banyaknya jamaah yang mendengarkan. Pertanyaan ceramah itu, setelah itu apa hasilnya? Pak, Allah tahu. Akhirnya hujan akan turun. Iya, turun hujan. Tapi bagaimana? Berhari-hari hujan itu tidak reda, bahkan semakin lebat. Dari langit turun hujan, dari tanah keluar air, Bapak sekalian. Hingga akhirnya apa? Kapal yang di bukit itu bisa berlayar, Pak Ibu. Coba bayangkan. Kapal kalian. Seperti apa? Seperti gedung waduk Ngiri. Rumah perkampung di Wonogiri itu dijadikan bendungan, ya kan Pak? Pernah suatu ketika bendungan itu kering, nampak bekas perkampungan, bekas kuburan di situ, Pak. Begitulah kelihatan dari bayang air itu banjir sampai ke bukit hingga kapal bisa berlayar, Pak Ibu sekalian. Ya. Jadi musim bencana tadi bukankah curah hujan sangat banyak? Ya. Tak lain dan tak bukan karena tiadanya iman dan takwa. Dalam surat Al-A'raf 96, Bapak sekalian. Jadi ketika saya khutbah, tadi kan awalnya cerita saya khutbah itu di kampung saya ceritakan di Pariaman itu. Pariaman itu pinggir laut juga, sama dengan Aceh yang terkena tsunami kemarin. Saya katakan, kalaulah begini juga kita orang Minang, orang kampung, ya, masjid banyak tapi lengang, ya, orang pada nongkrong di kedai kopi, main judi sampai larut malam. Ya, nanti orang pesta organ tunggal, namanya kalau di kampung namanya organ tunggal, Bapak sekalian. Ya, sampai menjelang subuh. Wah, kalau sekarang di Jawa namanya yang viral itu apa? Son horek. Sampai pecah-pecah rumah orang, bisa lihat. Ya. Dan hebatnya son horek di Jawa Timur itu banyak pula ulama-ulama gendeng yang mendukungnya. Ya, ulama gendeng. Lo bayangkan.
Udah mau pecah telinga kita mendengarnya tuh. Pak Ibu sekalian. Ya. Pak, Masya Allah. Di zaman Nabi dulu, hari ini terjadi semua di zaman kita, Pak. Dulu di zaman Nabi Lut, apa penyakit kaum Nabi Lut, Pak? Sodomi, laki-laki suka laki-laki, perempuan suka dengan perempuan. Ya, pertanyaannya Pak, seumur-umur Bapak yang sudah tua-tua ini, pernah Bapak melihat anjing jantan kawin sama jantan? Hah? Pernah dengar? Mungkin di Jawa pernah dengar, di Aceh, di Sumatera, di Papua pernah dengar anjing jantan kawin sama jantan? Enggak pernah kan? Pernah dengar babi betina kawin sama betina? Pernah dengar barua, tahu barua Pak? Monyet kawin sama babi, pernah dengar? Hari ini laki-laki suka dengan laki-laki, bahkan berkedok agamis. Mohon maaf, banyak terjadi di pesantren bahkan. Mohon maaf, saya bukan ingin membuka aib, bukan ingin menakutkan, bukan ingin memfitnah Pak Ibu sekalian, dan itu fakta adanya. Ya, terjadi korban. Ya itulah kondisi hari ini. Ya. Bahkan dalam sebuah negara dilegalkan demi apa? Demi hak azazi manusia. Coba, bagaimana mungkin laki-laki sama kawin laki-laki, perempuan sama perempuan disebut hak azazi manusia? Itu bukan hak azazi manusia, namanya hak azazi kebinatangan, namanya hak azazi kebinatangan. Buat, ya, buat. Tidak monyet kera kawin sama. Hari ini manusia kawin sama binatang. Pernah lihat enggak? Pernah dengar enggak? Ya, di Indonesia itu Pak, di Indonesia, entah di Bali, entah di mana itu, ya, kawin sama binatang, Pak, ya Allah, tapi, ya, jadi sebenarnya Pak, ini benamnya gitu, dibenam Pak, hanya saja masih ada segelintir orang yang berdoa tulus kepada Allah, Allah tunda azab itu, ya, Bapak sekalian, mari kita dengar ayat berikutnya, ya. Tadi surat A'raf ayat 96, ya. Berikutnya surat Ar-Rum, ya, ayat ke-41. Surat yang ke-30 ayat 41, Allah berfirman, "Zaharal fasada fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Ya. Telah ternampak kerusakan di darat dan di lautan disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Hutan yang semestinya menjadi penahan air gundul, ya, laut yang semestinya bisa memberikan kebutuhan manusia ditimbun, dicor, dibuat kampung, dibuat kota, ya, Pak sekalian. Tapi orang yang mengerjakan ini merasa apa? Merasa dia sudah hebat. Apa kata Allah? La tufsiduna fil ard. Jangan kamu membuat kerusakan di muka bumi, ya. Apa kata mereka? Innama nahnu muslimun. Oh, kami ini membuat kebaikan ini. Ya. Jadi orang-orang kafir munafik itu begitu, ketika mereka buat kerusakan, apa kata mereka? Oh, kami ini demi kebaikan. Ya. Bagus sekali. Kata Allah, telah nyata tampak kerusakan di darat dan di lautan disebabkan perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka. Jadi maknanya apa? Kerusakan yang terjadi di darat maupun di lautan, apakah tsunami, adakah gelombang kencang, longsor, banjir, ya, banjir bandang, gunung Merapi, ya. Semua itu karena ulah perbuatan lagi. Semua itu karena ulah perbuatan manusia. Ya. Lalu apa kata Allah? Agar mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi musibah bencana itu supaya orang yang selama ini berbuat zalim itu sadar, tobat. Ya, tuh lihat tuh akibat perbuatan kalian tuh akibatnya tuh. Orang yang tak berdosa menjadi korban. Negeri hancur, ya, ekosistem kehidupan jadi rusak. Itu, maka Allah berikan akibatnya dengan kehancuran sebuah negeri supaya apa? Supaya penduduk negeri itu dari penguasanya sampai kepada bawah rakyatnya
bertaubat. Ya. Maka kata Allah di awal surat Al-A'raf tadi, ya, walau anna ahlal qura, penduduk negeri-negeri, ya, bukan penguasa negeri saja, termasuk rakyat penduduk negeri. Karena apa? Penguasa yang zalim itu lahir dari rakyat yang sama zalimnya. Ketika rakyat memilih calon pemimpin tidak berdasarkan iman dan takwa, hanya berdasarkan apa? Ras. Mohon maaf nih Pak ya, iki wong Jawa wis cocok ae wong Jawa iki. Ora pantes wong Sumatera, wong Aceh apa iku Aceh wong apa. Sing cocok tuh wong Jawa. Ya, akhirnya fanatik milih wong Jawa. Ya, walau kerjanya ngabusi, ya kan? Ya. Misalnya fanatik kelompok, fanatik organisasi politik. Sudah jelas pimpinan partainya bahlul, ya, masih ngikut itu. Padahal sudah jelas pimpinan partainya bahlul itu bahasa Arab, goblok, ya. Tapi tetap juga dibela-bela pemimpin partainya, ya. Kenapa? Fanatik kepada partai. Sekarang partai itu seakan-akan lebih mulia dibandingkan agama hari ini, baik sekali. Ya. Nampak kerusakan di muka bumi. Hingga akhirnya apa? Ketidakadilan merajalela. Ya, orang disebut negara kita negara hukum, tapi hukum yang mereka buat apa? Tumpul ke atas, tajam ke bawah. Mereka buat undang-undang, mereka buat hukum untuk apa? Untuk melegalkan kezaliman mereka. Ya, ini nggak menjadi satu negeri saja, Pak. Ingat kalimatnya, negeri-negeri. Negeri mana saja yang bila dalam negeri itu berlakulah kondisi seperti begini, ya, maka niscaya negeri itu cepat atau lambat pasti musnah. Cepat atau lambat, hanya tinggal menunggu rentang waktunya saja lagi. Ibarat apa? Ibarat kematian kita, suatu hal yang pasti. Kita semua pasti akan mati. Hingga tinggal caranya bagaimana kita mengakhiri kematian kita. Husnul khotimah atau su'ul khotimah. Begitu pula negeri kita ini. Memang negeri kita ini akan hancur, karena kiamat pun semua akan hancur kan. Pertanyaannya, kita ingin hancur dengan cara yang baik atau hancur dengan dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maknanya hancur itu maknanya negeri ini padam, ya, dengan cara yang baik atau padam dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi musibah bencana itu Pak, Allah rasakan kepada kita selaku bangsa, walaupun mungkin diantara kita tidak semuanya menjadi korban, agar kita apa? Agar kita yang hari ini selamat, yang aman-aman saja, mengambil pelajaran gitu loh. Jangan kita merasa, oh yang penting kan bukan saya yang kena. Nanti ada jatahnya. Ada jatahnya tuh. Ya, Pak bisa lihat. Maknanya apa? Terjadi tempat yang lain itu supaya apa? Supaya kita yang jauh ini mengambil pelajaran. Jangan sampai hal seperti itu terjadi di tempat kita. Jangan sampai hal seperti itu menimpa diri dan keluarga kita. Makanya kata Allah, agar mereka kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah sebelum keterlambatan datang. Ya. Bapak Ibu sekalian, berikutnya dalam surat Al-Anfal ayat 25 Allah menegaskan, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan peliharalah dirimu daripada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim di antara kamu saja, dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaannya. Kita hanya tahu Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, benar. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tapi jangan lupa, murka Allah, siksa Allah juga lebih dahsyat. Ibu sekalian,
Maka kata Allah, bertakwalah kalian, takutlah kalian semua akan fitnah, akan musibah yang tidak hanya menimpa orang-orang yang berbuat zalim saja di antara kamu. Ya. Maknanya apa? Orang yang tak berbuat zalim pun akan menjadi korban. Contohnya Pak, musibah banjir itu. Apa yang jadi korban itu orang-orang maksiat semua. Hah? Oke lah, cara mungkin ada ulama yang sesat. Pertanyaannya, anak bayi itu ada dosa? Ada dosa anak bayi? Jadi korban kan? Orang tua pikun, telah lanjut usia umurnya. Ya. Yang 90 tahun, 80 tahun, 70 tahun yang pikun, kadang nama anaknya juga nggak tahu, kadang makan pun dia lupa, tabrak beli makan. Ya. Pertanyaan, apakah mereka masih punya dosa? Pertanyaannya, ketika musibah terjadi, apakah mereka akan jadi korban juga? Iya. Kenapa? Ketika Allah murka, musibah terjadi, maka Allah timpakan musibah itu merata, Bapak Ibu sekalian. Hanya saja Allah pilih, ya. Ini pelaku maksiat jadi korban. Ini orang soleh jadi korban. Sama-sama matinya, tetapi kondisinya berbeda. Orang soleh mati dalam keimanan, orang zalim mati dalam kefasikan, dan mereka yang dibangkitkan menurut amalnya masing-masing. Ya. Maknanya di sini bagaimana? Bertakwalah kalian akan fitnah, akan ujian yang tidak hanya menimpa segolongan orang-orang yang zalim. Maknanya apa? Kenapa ketika Siti Khadijah radhiyallahu anha Ummul Mukminin bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, akankah sebuah negeri ditimpa musibah sementara di negeri itu masih ada orang-orang solehnya?" Apa kata Rasulullah? Ya, negeri itu akan timpa musibah walaupun banyak orang solehnya. Karena apa? Karena kemaksiatan lebih banyak daripada kebaikan. Karena kemaksiatan sudah merajalela. Yang benar hari ini dianggap salah, yang salah dianggap benar. Sudah Bapak perhatikan nggak peristiwa yang begitu itu? Di di zaman kita hari ini Bapak rasakan nggak itu? Nggak di negeri kita, nggak di negeri orang. Terjadi nggak begitu? Kezaliman. Sekali lagi saya katakan, kita tidak berbicara nama satu negeri. Quran tidak hanya menyebutkan satu negeri. Negeri mana saja. Ya. Apabila penduduk negerinya lebih banyak berbuat zalim. Contoh Pak, di antara kerusakan itu mungkin kita melihat hanya kerusakan menebang hutan. Ya, sebenarnya semuanya berawal daripada mana? Daripada banyak di antara kita yang Allah sebutkan, fawailul lil musallin. Celakalah orang yang bayangkan sudah sholat celaka lagi. Orang di luar apa? Alhamdulillah kan. Kita nggak sholat, nggak celaka. Kalau kamu itu celaka 12, ya ada orang yang sholat tapi celaka. Kenapa begitu? Alladzina hum an sholatihim sahur. Ada orang yang sholat seminggu sekali. Ada nggak? Jumatan toh, ya. Ada yang sholat cuman maghrib. Nah, asar enggak, isya enggak. Ada yang sholat cuman waktu hari raya, 2 tahun sekali. Ya. Ada yang sholat waktu bulan Ramadan di awal-awal. Bulan Ramadan awal penuh masjid. Awal Ramadan. Habis itu paket lagi nampak siapa yang aslinya. Apa yang saya lihat? Dan itu awal kerusakan. Ingat karena apa? Karena nanti kita semua yang muslim ini yang pertama dihisab dinilai Allah adalah sholat. Kalau sholatnya benar, kalau sholatnya diterima oleh Allah, maka amal yang lain pun akan dinilai oleh Allah. Tapi kalau sholatnya tidak benar, jangan harap kebaikan lain yang akan Allah nilai lagi. Oh, ini umpama nih saya nih orang kaya, nyumbang masjid, bangun masjid, tapi saya tidak sholat. Tenang. Apa kata orang? Enak ya, meninggal hari Jumat.
Kata orang kan meninggal hari Jumat kan banyak berkahnya. Nah, ya lihat dulu gimana siapa orangnya. Kalau penjudi, pezina meninggal hari Jumat enak sekali dia. Ya. Ya. Sementara orang yang soleh meninggalnya hari Senin. Ya. Itu berpulang kepada kondisi iman dan takwanya, Pak Ibu sekalian. Ya. Jadi kata Allah, takutlah kalian akan musibah yang menimpa tidak hanya para orang-orang zalim. Karena apa? Karena tiadanya amar ma'ruf nahi mungkar. Kita sibuk dengan kebaikan kita sendiri. Mohon maaf Pak Ibu. Kita rajin sholat, rajin puasa, rajin zakat, haji, umroh, ceramah kemana-mana. Tetapi di lingkungan kita ada yang jual narkoba, kita diam. Apa kata bilang? Itu bukan urusan saya. Hati-hati. Ada orang, mohon maaf nih, ada orang yang nggak ke masjid. Pernah dengar nggak Pak Ibu sekalian? Hadis Rasulullah. 2 sholat yang berat bagi orang munafik apa? Sholat isya dan subuh berjamaah. Kalaulah mereka mengetahui keutamaan 2 sholat ini, niscaya mereka akan mendatanginya walaupun dengan merangkak. Aku ingin segera dikumandangkan qomat, kata Rasulullah. Dan kutunjuk salah seorang menjadi imam. Dan aku berkeliling kampung sembari membawa kayu bakar bersama sahabat yang lainnya. Apabila aku dapati ada laki-laki sehat balik yang masih berada di rumahnya, sementara qomat sudah dikumandangkan, Pak Ibu sekalian, pernah dengar nggak di sini? Kalau Allah sudah dapati ada laki-laki yang masih berada di rumah, yang sehat, yang balik, sementara di masjid sudah qomat, apa kata Rasulullah? Akan aku bakar rumah mereka. Kira-kira Pak? Kira-kira. Kalau boleh berandai-andai nih, hidup Rasulullah sekarang, mau enggak? Mau enggak? Pengen jumpa Rasulullah enggak? Pengen hidup bersama Rasulullah enggak? Kalaulah boleh berandai-andai hidup Rasulullah sekarang ini nih, kira-kira gimana rumah kita? Gosong. Ya. Si kakek rajin ke masjid, peltuk. Ya. Si ayah rajin ke masjid, anak dibiarin begadang main handphone sampai ke subuh. Azan subuh baru mau tidur. Ayahnya akan diseret ke neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayahnya rajin ke masjid, kakeknya rajin ke masjid, anak cucunya di rumah dibiarin tidur. Alasan apa? Kasihan. Secilik masake. Ya. Ojo ditangen ya. Ibu wa anak ketek lagi. Kasihan, ngantuk dia. Nanti udah gede kan ngerti sendiri. Udah gede dia. Mana yang gede-gede sekarang tiba sekarang nih? Mana yang gede-gede itu? Dulu waktu kecil ditunggu gedenya, udah gede? Hilang. Dah tua baru ke masjid. Atau makanya sekarang kenapa banyak yang tua-tua? Mudah-mudahan yang tua-tua ini sejak mudanya rajin ke masjid. Amin. Kalaupun dah tua baru ke masjid, alhamdulillah. Berarti apa? Allah berikan hidayah di akhir-akhir usia kita nih. Insya Allah. Ini ada juga yang dah tua nggak sadar juga lagi. Ada yang begitu. Wes tua, miskin, sombong lagi. Ya kan? Udah hidup sengsara, sholat enggak, maunya nerima zakat aja. Nah, ya. Udah miskin, sombong. Ya. Sholat enggak. Saya sholat pun miskin juga. Saya sholat pun sakit bertambah juga. Tuh bapak tuh agen togel, agen narkoba, nggak sembahyang, kaya terus dia. Jadi anggota dewan, jadi pejabat. Padahal dia penzina, dia pencuri, dia pemabuk. Tapi karena kata orang Sumatera, hepeng nama ngatur negara. Karena dia punya duit, jadilah pejabat. Makanya hancurlah negeri antah berantah tuh. Baik sekalian. Ketika kemaksiatan tidak ada yang amar ma'ruf nahi mungkar,
maka orang yang soleh pun akan dimusnahkan Allah Subhanahu wa taala. Tinggal nanti di akhirat bagaimana kita mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang Pak Ibu sekalian, kita lihat atau kita baca apa di antara yang menyebabkan musibah terjadi dalam sebuah negeri. Dalam surat Al-Maidah ayat 49 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum wahdharhum an yaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaik fa in tawallaw fa'lam annama yuridullahu an yusibahum bi ba'di dhunubihim wa inna katsiran minan nasi lafasiqun. Allah berfirman yang artinya, dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Apa yang diturunkan Allah, Pak? Bapak yakin enggak Al-Quran sumber hukum? Bapak yakin enggak Al-Quran yang sumber keadilan? Bapak yakin enggak Al-Quran sumber kebenaran? Pertanyaannya, benarkah kita menjadikan Al-Quran menjadi sumber hukum dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara? Katanya kita yakin. Tapi kita pakai yang setengah-setengah aja. Apa itu? Ada menteri kantor urusan agama. Yang diurusin apa? Kawin cerai, kawin cerai, kawin cerai. Hah? Yang mencuri? Yang berzina? Kenapa nggak di pengadilan agama? Namanya pengadilan agama. Coba. Yang berjudi, yang nggak sholat, bawa ke pengadilan agama. Ya, ini enggak pengadilan agama kerjanya cuma ngurusin kawin cerai, kawin cerai. Nggak ada kerjaan yang lain rupanya. Misalnya, ya. Apa kata Allah? Dan hendaklah kamu memutuskan perkara menurut apa yang telah diturunkan Allah, Pak. Kira-kira perintah ini diwajibkan kepada siapa ini? Pak, perintah ini diwajibkan kepada siapa? Kepada manusia. Siapa manusianya? Yang terutama siapa? Yang itu dia. Pemimpin. Loh, kalau rakyat misalkan, hukum Islam menjelaskan, yang berzina apa hukumannya, Pak? Dirajam kan? Dicambuk, dilempar sama kerikil. Kalau yang berzina tuh pemuda-pemudi yang masih perjaka sampai 100 kali dilempar. Kalau yang berzina sudah beristri, sudah bersuami, dirajam sampai mati. Yang mencuri hukumannya? Pertanyaannya, Pak, kejamkah hukum Allah? Sadis? Akhirnya apa? Kita merasa tidak pantas. Hukum Allah kita bilang tidak pantas. Coba bayangkan, siapa yang kurang ajar sekarang ini? Allah Maha Pencipta. Allah Maha Tahu. Allah Maha Adil. Allah Maha Bijaksana. Kita merasa lebih hebat dari Allah. Tidak kurang ajar namanya itu. Kalau bahasa kami ini kurang ajar lah, mah. Kapunduang. Ya. Jangan kalero. Sudah jelas Allah Maha Pencipta. Allah penguasa di langit dan di bumi. Allah raja di atas raja. Allah hakim di atas segala hakim. Kita sok paten buat aturan sendiri yang menurut selera kita, pas menurut selera kita. Habislah manusia nih, Pak Ibu sekalian. Ya. Bayangkan, bahkan ada orang yang membuat hukum, dia buat hukum, dia sendiri yang melanggar hukum, betul nggak? Dia penegak hukum, dia sendiri yang menginjak-injak hukum, betul tidak? Itulah perbuatan manusia. So ahli hukum, ternyata kau berkedok hukum. Untuk apa? Untuk menutupi kezalimanmu, untuk menutupi kebodohanmu, untuk menutupi keserakahanmu. Kau buat aturan untuk apa? Untuk melegalkan perbuatan zalimmu.
Kata Allah, dan hendaklah kamu menetapkan hukum menurut apa yang telah diturunkan Allah. Lantas apa kata Allah? Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka, dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jadi Pak, sebenarnya hukum Islam itu simple. Ya, mencuri potong tangan, sudah pulang. Berzina dirajam, sudah pulang. Membunuh orang kelahi, kisos, sudah pulang. Ini enggak, mencuri, buat asramanya, dikasih makan, di dalam berjudi. Ya, pezina di penjara, di dalam tambah zat berzinanya. Betul tidak? Berapa habis uang negara untuk membuat penjara? Pertanyaannya, jerah enggak orang yang di penjara itu? Bahkan penjaga penjara kurang ajar pula ada sama penjara yang di penjara itu. Betul tidak? Penjaga penjara bermain dengan orang yang di penjara. Kalau orang kampung yang mencuri ayam, mencuri kambing, dipukul satu kampung, dipenjara 10 tahun. Yang mukul satu kampung. Yang korupsi triliunan, nggak malu pula itu, ya Allah, nggak malu. Usaha, bayangkan, penjaranya sama enggak dengan pencuri ayam? Lebih bajingan yang koruptor ini daripada pencuri ayam ini. Lebih enak penjaranya. Kalau begitu kan lebih enak memang koruptor daripada mencuri ayam. Ya, sudah dikurasnya negara ini triliun-triliunan, penjara pakai AC, pakai wifi. Nanti hari tertentu boleh keluar jajan ke tempat pelacur. Nah, itu sudah rahasia umum Pak, betul enggak? Karena apa? Manusia merekayasa hukum untuk mereka sendiri, sementara mereka mengabaikan hukum Allah. Lantas kata Allah, jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka. Ini Pak Ibu sekalian, ini titik intinya dalam ayat ini. Saya ulangi lagi. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah, ya, jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Jadi selagi hukum Allah tidak ditegakkan Pak, musibah akan datang silih berganti Pak. Ini janji Allah. Ini janji Allah. Takkan berhenti musibah, hanya berubah bentuk dan berpindah tempat. Karena apa? Karena kemaksiatan diantaranya membuat hukum selain hukum Allah masih dipraktekkan dalam sebuah negeri, Pak Ibu sekalian. Itu yang kedua. Ya, yang pertama tadi karena tiada iman dan takwa. Yang kedua, pastinya orang yang tidak beriman dan bertakwa pasti membuat hukum sendiri selain hukum Allah. Dan yang berikutnya, yang ketiga, ya, yang menyebabkan negeri ini hancur lebur. Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah 217, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minal riba in kuntum mu'minin. Allah panggil, hai orang-orang yang beriman. Ayat ini hanya untuk orang yang beriman. Yang tak beriman, tidak usah dengarkan, tidak usah amalkan. Hanya untuk orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minal riba in kuntum mu'minin. Allah panggil, hai orang-orang yang beriman. Ayat ini hanya untuk orang yang beriman. Yang tak beriman, tidak usah dengarkan, tidak usah amalkan. Hanya untuk orang yang beriman saja. Apa kata Allah? Ittaqullah. Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Tadi awal ayat surat Al-A'raf, walau anna ahlal qura amanu wattaqau.
beriman dan bertakwa. Allah bukakan pintu berkah dari langit dan bumi. Ayat ini menyebutkan, hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba jika kamu orang-orang yang beriman. Kalau dulu kita melaksanakan praktik riba, pinjam uang pakai riba, pinjam meminjam uang pakai riba. Ada orang pinjam uang dengan saya 1 juta, nanti gantinya 1.110.000, riba. Kan atas kesepakatan. Iya, karena apa? Karena yang meminjam sangat membutuhkan. Mau tidak mau dia harus setuju. Betul nggak Pak? Ya. Simpan pinjam dengan riba. Praktek perdagangan jual beli dengan riba. Kredit mobil, kalau nggak kebayar kena tarik. Betul? Kredit mobil, ya. Kalau terlambat kena denda. Ya, itu riba. Kalau beriman kita tinggalkan sisa riba. Kalau beriman, kalau tidak beriman lanjut. Sakarmu, ya. Nah. Kemudian apa kata Allah dalam ayat berikutnya? Al-Baqarah 279, lanjutan ayat 278. Fa illam taf'alu fa'danu biharbin minallahi wa rasulih. Dan maka jika kamu tidak mengerjakan itu, jika kamu tidak meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangi kamu. Pak, pelaku riba itu Pak, Allah langsung dan Rasul yang memeranginya Pak. Pertanyaan, coba bayangkan. Kalau seseorang pribadi, orang per orang meminjam riba, hutang riba, paling yang diperangi siapa? Dia sendiri kan? Tapi atas nama bangsa, atas nama negara, membangun negeri dengan modal hutang riba, maka apa yang siapa diperangi Allah? Bangsa dan negara itu akan diperangi Allah. Ingat, Allah dan Rasul yang memerangi pelaku riba. Pertanyaannya Pak, berapa hutang riba negeri Bapak ini? Masya Allah. Ya, bukan sayu mengatus. Ya. Triliunan, ribuan triliun hutang riba. Pak, kalau perang dengan Amerika pasti ada harapan menang. Perang melawan Cina ada harapan menang. Perang melawan Yahudi ada harapan menang. Perang dengan Belanda kita menang, betul nggak? Tapi kalau perang melawan Allah, nantang. Hah? Kata orang Minang, baga, lebaga. Hah? Kata orang Medan, teriak kau. Hah? Apa? Pak bisa. Allah ditantang perang. Coba bayangkan betapa durjananya bangsa dan negeri itu. Betapa durjananya negeri dan bangsa itu yang mempraktekkan riba, menantang perang kepada Allah dan Rasulnya. Bayangkan. Kalau Allah punya tentara, apa tentara Allah? Laut, gunung, petir, hujan, batu, semuanya tentara Allah, Bapak Ibu sekalian. Bisa kita melawannya? Sanggup kita melawan? Bapak Ibu sekalian. Kalau ini terus terjadi, maka niscaya musibah bencana tidak akan diangkat dari negeri kita ini. Karena apa? Kita yang menantang musibah. Ya, apapun upaya kita penanggulangan bencana, takkan terhindarkan daripada murka Allah Subhanahu wa taala. Maka cepat atau lambat negeri itu akan dibenam oleh Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah saya bersumpah, negeri itu cepat atau lambat akan dibenam oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ibu sekalian, sudah masuk waktu Isya. Semoga kiranya renungan yang singkat ini, ya, sebenarnya saya ingin kupas lagi, sebenarnya ada beberapa materi lagi. Cuman sudah masuk waktu maghrib. Kalau teruskan sampai subuh nih, ya. Bapak Ibu sanggup sampai subuh? Siap sampai subuh? Yakin? Saya nggak siap, Pak. Udah keroncongan perut nih. Baik Ibu sekalian, semoga bermanfaat. Semoga bagi kita yang mendengarkan
menjadi bahan bagi kita untuk menasihati saudara kita yang lainnya. Mari saling nasihat menasihati. Siapa yang kita nasihati? Ya rakyat, ya penguasa, ya orang zolim, ya orang soleh, sama-sama. Watawassaw bil haqqi, watawassaw bis sabri. Semoga Allah ampunkan dosa-dosa kita semuanya. Semoga Allah terima pintu taubat kepada kita. Semoga Allah terima segala amal ibadah kita. Semoga Allah ampunkan dosa bangsa negeri ini. Semoga Allah ampunkan dosa-dosa para pemimpin, para pejabat kita yang zalim. Dan semoga Allah bukakan pintu hidayah bagi mereka agar mereka mau bertobat kepada Allah. Tapi bila mereka tidak mau bertobat, semoga Allah musnahkan mereka di dunia dan di akhirat, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan mereka di kerak-kerak neraka jika mereka tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkenankan doa kami ya Allah. Doa orang-orang yang terzolimi ya Allah. Kami tidak ingin hal seperti ini terjadi. Namun kami tak ada upaya dan upaya kecuali dengan kekuatan-Mu ya Allah. Ya Allah, tunjukkan kekuatan-Mu. Ya, tunjukkan kepada kami mana yang benar itu benar, yang salah itu salah, agar kami bisa menempuh jalan yang benar dan meninggalkan jalan yang salah. Perkenankan doa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.